warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Penguji, saya Siti Aulia Rahmah dari LPTK Universitas Trunojoyo dengan NIM 240661103-813. Mata pelajaran IPA pada hari ini, hari Kamis, tanggal 24 Juli tahun 2025 akan melakukan tugas ujian kinerja pada mata pelajaran saran dan pengukuran kelas 7. Sekian, selamat menyaksikan. Sarah, please. Say salam to Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before we start, let's pray start. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Have a seat, please. Oke semuanya, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang lapar? Udah istirahat kan tadi? Iya. Mudah-mudahan kita bisa bertahan selama belajar sains ya. Mudah-mudahan gak ada yang lapar banget atau haus banget. Tapi kalau kalian mau minum tinggal raise hand, izin untuk minum ya. Sebelumnya udah mau cek dulu nih siapa yang hadir hari ini? Kiandra. Kemana Kiandra? Izin. Kiandra aja berarti ya? Iya. Oke. Mudah-mudahan segera masuk ya. Oke deh. Hari ini kita akan belajar sains guys. Tapi tahu nggak materinya tentang apa? Nggak kan? Nah, tapi sebelumnya Bunda ingin kita ice breaking dulu supaya semangat. Maka dari itu semuanya tolong berdiri. Oke. Ada 8 gerakan yang harus kalian ikuti ya. Gerakan pertama seperti ini. Gerakan kedua. Nah, gitu. Gerakan ketiga. Keempat. Kelima. Keenam. Ketujuh. Kedelapan. Udah bisa? Belum. Ada yang belum? Ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kalian tahu lagu pada hari Minggu kan? Tahu. Nah, kita kolaborasiin gerakan sama lagunya. Semuanya harus menyanyi dengan ceria, oke? Kalau ada yang tidak menyanyi sama Bunda disuruh mimpin ke depan. Ya kan? Gak mau kan? Makanya perform yang paling bagus di mejanya masing-masing aja. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara sepatu kuda. Sekarang temponya lebih cepat ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu menurut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Ayo! Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei! Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik. Ayo! Tuk tik tak, salah satu kuda. Oke, thank you guys. Have a seat please. Oke, gimana udah semangat belum? Masa belum ya? Udah dong harusnya. Absen udah, ice breaking udah. Nah, sekarang kita mau mulai belajar. Sudah siap? Siap. Oke. Ada yang tahu hari ini belajar apa kira-kira? Saya. Iya, saya. Oke, Bunda mau minta kalian coba bayangin aja dulu ya. Bayangin kalau makhluk-makhluk yang ada di sini ukurannya sebesar kalian.
banget sih. Kalau ini jadi gede, nggak apa-apa nggak? Wah, nggak banget ya. Kayaknya kita nggak bisa ngebayangin. Kita kayaknya udah jadi makanannya mereka gak sih? Kalau kayak gitu. Nah, dari sini kita harapannya ya kita bisa mulai berpikir dan lebih mensyukuri dan lebih menyadari juga bahwa ternyata semua yang Allah ciptakan itu sudah ada ukurannya. Sudah ditetapkan ukurannya. Kecoa segede apa, kucing segede apa, kita segede apa, dan lain-lain sebagainya. Kebayang kalau nggak ada aturan itu, ya mungkin kita bisa hidup di dunia yang tidak nyaman ya. Bisa dibalik, jadi kita jadi makanannya mereka ya. Ini makanannya kita bukan? Bukan juga ya. Tapi ada loh belalang bisa dimakan. Pernah makan belalang? Oh ada, pernah. Gimana rasanya? Enggak banget gitu. Tapi katanya enak. Katanya. Pengen coba lagi. Pengen coba lagi? Enggak pengen. Oke, nah jadi hari ini kira-kira bakal bahas apa coba? Salah, hari ini kita bakal belajar tentang pengukuran. Kita teladani dulu ayat ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami telah menciptakan segala sesuatu itu menurut ukurannya. Maka semuanya harus kita syukuri. Sesimpel, alhamdulillah kecoa segede gitu. Kebayang kalau kecoa segede kita, ya serem banget ya. Nah, maka dari itu kita hari ini akan belajar tentang besaran dan pengukuran. Oke? Kemarin-kemarin udah di-spill tipis-tipis sebenarnya ya, apa aja yang udah kita ukur? Air ketinggiannya. Apalagi? Tinggi badan. Apalagi? Berat badan. Nah, hari ini kita bakalan mengukur yang lain lagi tentu saja ya. Tapi sebelum itu ada pertanyaan dulu nih. Mengapa sih kita harus bisa mengukur? Apa yang terjadi memang kalau salah ukur? Coba kalau mau jawab raise hand ya, biar nanti stikernya buat siapa jelas. Ya, Tiandra. Kalau kita mengukur di dalam eksperimen, kalau salah, nanti eksperimennya juga bisa jadi gagal. Betul, 1 poin tepuk tangan buat Tiandra. Ada lagi, coba pikirkan hal yang di luar sains. Iya, Zidan. Misalnya lagi bikin obat, terus takarannya kebanyakan di Betul. overdosis. Wah, hebat. Tepuk tangan buat Zidan. Ingat ya, aku jawab 1 gitu. Karena nanti Bunda nggak akan di sini ya. Next, apa lagi? Coba. Dalam kehidupan sehari-hari kalian sebagai student aja. Luffy. Kita bisa, misalnya kita masak, Hmm? kita salah resep, misalnya kebanyakan gula. Oh, iya kalau masak salah resep kebanyakan gula, kemanisan, kebanyakan tepung. Keras, berarti bisa digigit ya. Wah, ternyata harus bisa nggak sih ngukur? Bisa. Harus bisa ya guys ya. Coba kita lihat cuplikan video berikut ini. Coba nih. Alamak. Rumah 3 lantai ambruk di kawasan Kampung Cilisung, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung pada Selasa sore, saudara. Ada. 1, 2, 3. Rumah milik warga ini roboh dan puing-puing bangunan berjatuhan ke arah depan jalan. Rumah 3 lantai yang dijadikan tempat berjualan sembako ini sempat mengalami retak. Dan sebelum ambruk, dinding rumah sempat berjatuhan sehingga pemilik bangunan langsung mengosongkan rumah. Nah, guys, bisa jadi apa yang terjadi pas lagi pembangunan? Salah ukur, entah itu ukuran cairan semennya, kepadatan semennya, jumlah bata atau beton, tiang dan sebagainya. Bahaya banget gak sih kalau kita nggak bisa ngukur? Iya bahaya ya. Atau ada yang lain lagi nih, sampel dari kalau kita nggak bisa banget salah ngukur. Pernah nggak bikin baju kegedean? Aduh, gede banget nih baju. Pernah nggak? Pernah sih Bun, tapi nggak segininya juga ya Bunda. Ini mungkin yang lebih relate. Siapa yang suka eksperimen di dapur kemarin? Nah, pernah nggak kayak gini? Pernah. Salah ngatur suhu oven bisa jadi. Atau kelamaan waktunya harusnya 30 menit, ini 1 jam udah ketiduran ya. Pasti fatal banget ya kalau sesuatu itu tidak sesuai dengan ukurannya. Maka dari itu keterampilan mengukur itu penting.
penting ya. Jadi harus bisa nih apa yang Bunda ajarkan hari ini. Maka dari itu, tujuan pembelajaran hari ini ada 4 ya. Setelah kalian semua Ananda mengikuti seluruh rangkaian yang sudah Bunda susun dalam pembelajaran hari ini, Ananda diharapkan mampu 1. Dapat mengidentifikasi besaran dan satuannya dengan benar. 2. Melakukan pengukuran panjang, masa, waktu menggunakan alat ukur sederhana. 3. Menyimpulkan pentingnya pengukuran dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Yang terakhir, kita semua diharapkan dapat bekerja sama secara kelompok dan menghargai pendapat orang lain jika ternyata ada perbedaan pendapat. Ingat skill abad 21 ya. Salah satunya berkolaborasi, komunikasi, berpikir kritis ya. Hari ini kita bakalan belajar banyak skill tentu saja. Jadi sayang banget kalau kamu tidak terlibat secara 100%. Cuman ikutin iya lihat sayang banget. Nanti kamu skillnya kurang terasah ya. Sedangkan semuanya diharapkan punya skill tersebut. Nah, sebelum kita mulai, coba dicatat dulu materinya. Silakan dibuka buku sainsnya. Tapi sebelum mencatat, kalian baiknya simak dulu apa yang Bunda jelaskan. Sekarang buka aja dulu bukunya. Siapin alat tulis. Dan nanti ketika kalian sudah memahami, kalian boleh menuliskan sesuai dengan bahasa kalian sendiri. Gak apa-apa ya. Pertama, besaran. Pernah dengar gak kata besaran? Pernah? Apa itu besaran? Ada di sini ya. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur sehingga dia memiliki nilai dan juga satuan ya. Sesuatu yang bisa diukur sehingga dia jelas berapa apanya nilainya dan juga satuannya. While satuan itu adalah sebuah istilah atau simbol, bisa jadi ya, sebuah kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu besaran itu sendiri. Misalkan kalau satuannya meter, berarti kira-kira apa ya besaran yang diukur ya? Panjang. Kalau ujungnya meter gak mungkin kan suhu? Iya. Jadi satuan sama besaran itu satu paket, betul, satu kesatuan ya. Tidak bisa dipisahkan. Makanya nanti kalau di sains kalian nulis jawaban 20, nggak ada apa ujungnya satuannya, apakah meter, apakah celcius, sama Bunda dikurangi poinnya. Karena kalau belajar fisika harus benar-benar sampai ke satuannya itu apa, biar menyadari sebenarnya apa yang lagi kita cari, apa yang lagi kita ukur. Gitu ya guys ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Silakan ditulis, boleh pakai bahasa sendiri biar simpel dan lebih dipahami. Ini ada contohnya tadi kurang dibahas ya. Contoh besaran massa berarti. Massa itu kalian pernah dengar gak sih massa? Berat. Ya, kind of. Sebenarnya mirip, cuman mereka nggak exactly sama. Massa dan berat itu berbeda ya. Kalau massa satuannya apa? Ada yang tahu gak? Newton. Loh, kebalik. Berat Newton. Kalau massa kilogram. Jadi sebenarnya agak kurang tepat ya. Kalau kamu berat badannya berapa? 50 kilo. Harusnya sih 1 Newton. gak mungkin 1 Newton tapinya. Nanti kalian bakal belajar ya bedanya mass sama weight. Tapi yang jelas kalau massa itu satuannya kilogram, gak perlu diapa-apain lagi. Kamu tinggal berdiri di timbangan, kelihatan itu massanya berapa kilo. Tapi kalau berat, you have to multiple it by 10. Jadi harus dikali 10. Kenapa? Karena 10 itu adalah satuan gravitasi. Kenapa gitu kalau dibilangnya berat itu biasanya kalau kayak buat ngubur, kan biasanya kalau kayak kita itu beratnya itu kan pakai kilogram, kenapa dibilangnya berat padahal nama aslinya itu massa? Betul. Nah, sama kayak istilah yang udah terlanjur jadi umum, kayak diet. Kamu lagi diet ya? Rasanya diet itu apa sih artinya? Secara saintifik. Pertanyaannya bagus nih dari Dava. Kenapa bukan massa aja pun, kenapa orang-orang nyebutnya berat kalau gitu? Sama kayak diet. Diet itu apa? Yang kita pahami. Kamu lagi diet ya? Berarti lagi apa? Mengurangi makan. Padahal what is diet? Diet itu makanan.
dan itu makanan. Jadi ada beberapa istilah yang memang salah penggunaan tapi sudah terlanjur dipanggil secara umum. Salah satunya berat gitu. Tapi sebenarnya kan kita udah belajar sains nih, different, beda ya mass sama weight. Kalau mass exactly apa yang kita lihat di timbangan. Kalau weight kita harus mengkalikan hasil pengukuran massa kita dengan gravitasi bumi. Ada yang tahu gravitasi bumi berapa? Tadi berapa? 10 Newton per kilogram. Jadi setiap 1 kilogram barang yang ada di bumi itu ditarik sama gravitasi bumi sebesar 10 Newton. Makanya kalau kamu 50 kilogram berarti yang narik kamu dikaliin aja 50 kali 10 500. Berarti kalau ditanya berapa berat tubuh kamu? 500 Newton. Itu baru benar sebenarnya. Tapi kan gak semua ngerti gitu loh. Cuman akademia aja yang ngerti, yang belajar. Gak umum gitu ya. Bisa dilanjut? Bisa. Tunggu, oke. Tapi agak dicepetin ya biar kita gak terlalu lama di nyatet, oke? Contoh satuan tentu saja banyak ya. Kilogram, Celsius, meter, meter kubik, meter persegi. Apa lagi? Fahrenheit, Kelvin, desimeter. Itu semua yang kucing berlari kayak gitu-gitu. Masih inget gak? Kucing hitam dalam mobil itu semuanya adalah satuan. Iya. Oke? Bisa dilanjut gak? Bisa? Oke. Agak dicepetin dikit ya. Nah sekarang contoh, kalian harus bisa mengidentifikasi yang mana besaran, yang mana satuan dalam sebuah kalimat atau dalam sebuah pernyataan. Contoh, Bunda Aul memakai gaun sepanjang 3 meter. Aduh, ini udah ada sih jawabannya. Yang mana besarannya? Panjang. Kenapa panjang menjadi besaran? Karena sesuatu itu bisa diukur. Panjang bisa diukur gak? Bisa. Ada alat ukurnya gak? Ada apa? Garis salah satunya, atau meteran kalau buat kain. Kalau ada alat ukurnya berarti sesuatu itu bisa diukur dan pasti ada hasilnya. Dan tidak berupa hanya angka. Masa gaun sepanjang 3 apa? 3 derajat. Kan gak jelas. Jadi harus ada satuan. Makanya tadi besaran dan satuan itu satu kesatuan. Nah kalian harus bisa mengidentifikasi mana besaran dan mana satuan. Tapi ada kalanya si besarannya itu nggak di-mention. Contoh, Adi melempar bola sejauh 200 meter. Apa yang lagi diukur? Besaran apa yang lagi diukur? Siapa yang bisa jawab? Jarak. Jangan Tiandra lagi deh, sebentar. Ya, udah dijawab, ya udah. Jarak, betul. Di kalimatnya ada kata jaraknya nggak? Nggak ada. Makanya kalian harus aware ini sebenarnya apa ya yang lagi diukur. Kadang tertulis, bisa kamu buletin. Kadang kita harus berpikir 2 kali. Gitu, karena tersirat gitu ya. Tersirat itu apa? Maknanya atau sesuatu itu tidak bisa terlihat secara jelas. Kalau tersurat berarti bisa terlihat secara jelas. Nah yang tersirat itu agak tricky sebetulnya. Tapi ya tinggal dipikirkan saja, insya Allah bisa. Oke? Contoh, biar ada yang dapat poin lagi, siap-siap nih. Identifikasi mana besarannya, mana satuannya ya. Bunda Aul sedang mengukur alkohol sebanyak 1000 mili. Zidan dulu. Apa Zidan? Volume yang diukur, betul besarannya volume. Satuannya? Mililiter, tepuk tangan. Oke, nah kira-kira begitulah ya. Nanti masih ada kuis-kuis mendadak ya. Sekarang kita lanjut dulu, bisa? Bisa. Sampai sejauh ini ada yang nggak paham nggak? Masih bingung? Apa bedanya besaran satuan? Ada yang masih bingung? Gak ada? Oke, good. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita maju ke satuan baku dan tidak baku. Jangan dulu nulis, supaya nanti tulisan kalian gak hanya copy paste dari slide Bunda, tapi kan udah paham dan kalian bisa rearrange kalimatnya ya. Satuan, ngomongin tentang satuan yang kayak kilometer, meter, dan lain sebagainya. Satuan yang baku itu adalah satuan yang hasil pengukurannya pasti sama bagi semua orang. Mau orang Afrika, mau orang Sunda, mau orang Amerika, semuanya sama. 1000 ml ya berarti segitu.
Nggak akan menurut aku mah 1000 ml segini. Menurut aku mah 1000 ml segini. Enggak, udah jelas 1000 ml. Baku satuannya mililiter, semua sama. Tapi kalau tabaku satuan yang hasilnya pasti berbeda tergantung apa alat yang dipakai buat ngukurnya dan lain sebagainya, kondisi. Contoh, sebotol minyak kamu bisa ngebayangin ada yang botol kecil, ada yang botol sedang, ada yang botol gede, ada yang botol gin. Botol gin enggak lah ya, segelas susu, gelas kecil, gelas sedang, jadi bisa beda-beda persepsi, bisa beda-beda. Itu satuan tabaku. Sampai saat ini kebayang? Ada yang bisa ngasih contoh termasuk satuan yang gak baku? Coba. Satuan gak baku itu kayak depa sama jengkal. Jengkal, oke. Beda-beda jengkalnya tiap orang. Tuh. Ini di bahasa Inggris tapi kayak a handful of grapes gitu. Oke, segenggam anggur. Kayak gitu. Iya, bisa. Ada lagi? Iya, siapa namanya lupa? Pradipta. Satuan tabaku tuh kayak satu piring. Sabu piring, betul, piring kecil, piring besar. Ada lagi? Mau nanya aja kok, Mau nanya kalau ini boleh. kan pernah dengar gitu kalau kayak satuan itu ada pernah beda gitu antara yang pakai meter sama yang pakai contohnya gitu kok kayak Contohnya pakai meter, ada yang pakai mil gitu. ada yang pakai mil. Miles Oke, gitu. miles, oke. Sebetulnya itu bisa beda-beda tergantung negara. Kayak derajat suhu di negara kita pakainya apa? Celcius. Di Amerika Fahrenheit, ya kayak gitu aja sebenarnya. Tapi 80 derajat Fahrenheit di Amerika sama di Indonesia ya sama segitu. Gitu. Kecuali kalau beda satuannya berarti beda yang diukurnya atau beda kepanasannya gitu. Kebayang nggak? Satuan baku atau tidak? Tetap baku. Karena 8 miles ya di kita juga 8 miles, cuman kita nggak pakai itu secara umum, secara daily gitu. Kita pakainya kilometer, meter misalkan. Gitu sih. Kejawab? Oke. Nah, sekarang saatnya kita mendalami apa yang kita pelajari bersama kelompok. Sekarang silahkan duduk sama kelompoknya guys. Langsung guys, dalam 20 hitungan kalau bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ayo 7, 8, 9, 10, 11, ayo cepat guys. 13, 14, bawa kursinya. 15, satuin, pakai lipat. 15, 30, wah udah lebih dari 10 hitungan. 31, ayo percepat. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, ayo cepat. 39, 40, kelebihan 20 hitungan. 41, waduh, 42, 43, ayo, keep going. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52. Oke, evaluasi ya. Next time kalau kalian duduk disuruh per kelompok, kalian jangan bingung ya. Pertama, kalian pasti harus tahu dulu di mana sebagian besar temannya. Langsung jangan diam atau nunggu sini. Nah, jangan dibiasain nunggu di A. Kalian harus langsung cepat gitu. Karena semakin cepat semakin
baik gitu ya. Oke, bisa ya lebih cepat nanti ya. Oke, sekarang Bunda akan kasihkan worksheets yang akan kalian kerjakan bersama-sama. Silakan dinamain sesuai nama kelompoknya atau kelompok ke berapa. Terus dikasih tanda kurung siapa aja anggotanya. Yang nggak ada anaknya tetap ditulis, tapi tolong dikasih highlight aja ya. Silakan ditulis nama kelompok atau kelompok ke berapa. Oke. Nama anggota yang nggak hadir. Kian berarti di mana Kian? Situ. Tetap ditulis namanya tapi di highlight ya, sebagai tanda dia nggak ada. Sekarang kita mau ngerjain worksheets-nya ya. Langsung aja dikerjakan box yang nomor pertama. Ayo renungkan. Silahkan didiskusikan sama kalian. Jawabannya apa ya? Dilingkari aja. Iya atau tidaknya. Nah ini ya. Dikerjakan box yang pertama. Oke. Ya langsung dilingkarin. Semuanya harus terlibat berdiskusi. Jangan biarin aku mau ada ikutan, nggak boleh ya. Harus ikutan berpikir. Oh, bareng-bareng. Coba perhatikan tubuh kalian. Apakah panjang tangan kalian sama satu sama lain? Sok bandingin panjangnya sama temennya. Sama nggak? Panjang siapa? Tuh, panjang nggak? Kalau tidak, berarti apa yang harus diingkari? Silahkan. Next, siapa yang menciptakan tubuh kalian dengan ukuran yang pas? Oke, tulis. Yang nomor 2, betul, dilingkari aja. Mana besarannya? Lingkarin, terus tulis besaran. Lingkarin, terus tulis satuan. Bunda, gimana kalau nggak ada besaran yang bisa aku lingkarin? Karena kebetulan itu tersirat maksudnya. Tulis aja besaran titik 2 di bawah kalimatnya ya. Kalau ternyata kalian gak nemu apa yang dilingkarin karena kebetulan besarannya tersembunyi, silakan tentukan besaran apa yang sedang diukur di kalimat yang kedua. Ingat, besaran sama satuan itu satu kesatuan. Kalian bisa tahu besaran yang diukur dari satuannya. Kalian kalau haus minum aja ya. Tapi awas, hati-hati jangan sampai tumpah ke worksheet. Dapat ikutan dapat. Oh, ikutan nih. Gak apa-apa, nanti kan bisa bagi-bagi ya. Banyak pekerjaannya. Sudah? Kalau sudah, move on to the part B. Part B yang mana? Ayo praktik. Nah, kalian harus mengisi tabel sesuai apa yang diperintahin. Ini buat ngisi instruksi A, ini buat B, ini buat C. Keluarin berarti alat ukurnya. Buat ngukur mes, Bunda bawa satu timbangan, kalian pakainya giliran aja. Buat alat ukur waktu, yaitu apa? Timer. Stopwatch, kalian bisa ambil HP satu kelompok satu aja. Buat stopwatch sambil ngantri timbangan. Ngantri timbangan. Yang lain kerjain yang lain dulu. Ya. Yes. Kalau timbang harus 0 dulu ya, jangan sampai kalian naruh buku atau naruh barang yang udah ditimbang kan kalian mau. Itu lihat. Kamu tenggelam. Udah timbang di bawah. Jangan deh sini aja. Dari 0 dari 1.
sama 1,05. Ingat satuannya, jangan sampai angkanya doang. Awas, jangan sampai angkanya doang. 10 apa? Gak tahu. Kalau ini berimbang tuh ini udah nimbang? Udah nimbang buku? Kelompok ini? Belum, ayo. Jangan dibuletin. Precise ya, kalau 5,93 udah segitu. Jangan dibulatkan ya, biar akurat. Ayo. Nyalain dulu sampai 0 di belakang. Oh ini. Fokus sampai di 0. Jangan dipegang mejanya. Ada satuannya. Pegang tangannya. 1,0. Tadi kelihatan nggak? Oke. Semua udah ngukur berarti ya. Yang timbangan yang mes. Semua diisi. Nama besaran apa? Alat ukurnya apa? Hasil pengukurannya. Nilai aja di sini baru satuannya. Hasil pengukurannya angka aja, baru satuannya di kolom selanjutnya. Kalau udah, switch, balik. Nah, masih ada ternyata, betul. Masih ada Bunda, masih. Bagian B di belakang, side B. Papan tulis berarti ini. Pakai tangan berarti jengkal. Iya. Coba panjang ke sini apa ke sini? Awas ke sini. Gitu, bukan ke sini. Ini air di kontainernya, Bunda taruh tengah ya, maaf ya, Altai. Ini air di dalam kontainer, silakan. Satu orang biar enggak ini. Akan ada kolom yang kamu susah ngisinya. That's why orang-orang nemuin alat ukur dan satuan tuh biar nggak susah to describe how hot something, how heavy something, how light something, how weight something. Kan itu bukan mama. Yes. Makanya poinnya adalah that's why scientists found alat ukur buat ngebantu ngedescribe how hot something, how weight something. Yes.
memang pakai tidak baku ini semuanya. Jadi sebisanya kalian nge-describe. Estimasi tak? Estimasi tak apa? Keberangkatan nggak sih? Sangat, misalkan. Berarti nggak perlu ditulis 20 derajat. Ya gimana? Kan nggak tahu tak? Iya. Anget. Terus yang ini yang Itu alat ukur ya. apa berarti? Mulut. Mulut? Emang diginiin? Oh, ini yang Jari. tali sepatu. Iya. Bisa berarti. Jari Bisa bisa ya. tuh. Iya, berarti jari aja. biasanya gambar selfie. Coba ada yang part yang membuat bingung nggak? Ada tas. Cobain kamu cobain. Cobain kira-kira Oh, jangan. tadi satu lagi kan itu lagi Kalau udah beres, silakan isi pertanyaan diskusinya. Kalau udah selesai, isi pertanyaan diskusi, pertanyaan terakhir. berarti kalau pesertanya Pertanyaan terakhir diisi. Kalau emang nggak ada yang bisa kalian isi strip aja ya. Kalau emang nggak ada, udah. Kolom terakhir pertanyaan diskusi udah belum? Oh lagi. Pertanyaan diskusi ya di situ ya. Kesulitan yang kalian alami. Gas. Apa kesulitannya? Kok ini sebab sekali? Udah diskusinya? Yang manual boleh, yang nggak boleh. Kayak enggak juga nggak apa-apa. Tapi mendingan kita samain ya, guys. Buat yang nomor 3 lihat ini ya. Di antara semua kelompok manakah yang memiliki waktu terpendek untuk mengikat sepatu dengan rapi? Ini pakai yang stopwatch aja, biar lebih nice. Ya. Berarti kalian harus nanya tanya sama kelompoknya siapa yang berangkat. Ngobrol.
semuanya. Kecuali ada kesalahan teknis, kayak misalkan nimbangnya sambil dipegang atau gimana. Harusnya sih sama kalau pakai alat ukur yang udah baku. Tapi kalau satuan tak baku, nah kenapa beda ya? Coba alasannya dijelaskan. Kenapa bisa beda ya? Di aku mah 50 jengkal, di kamu 13 misalkan. Kenapa bisa terjadi perbedaan seperti itu? Jelasin. Ayo, kalau udah beres, nanti semuanya kalau udah beres ada sesi selanjutnya itu presentation. Ya, ini bukan first time presentation kan? First time? Oh bukan, sudah. Ini udah biasa lah. Handphonenya kalau udah dikumpulin lagi. Ya. Oke, udah beres semua kan? Belum. Bentar lagi sesi presentasi. Oke, semuanya perhatian ke Bunda dong. Can I have your attention for a second? Oke, yang belajar dari yang udah-udah, ketika presentasi kalian nggak perlu bacain literally apa yang kalian pegang atasnya, ya. Seperti kayak Bunda kalau presentasi ngajar, Bunda kan nggak yang baca banget ya. Harus ada beberapa yang diimprovisasi atau kalian sendiri yang merangkai kata-katanya. Jika itu susah, ya nggak apa-apa. Cuman kalian intinya aja yang disampaikan. Hari ini kita ngapain? Terus bagaimana hasilnya, kesulitan apa yang ditemukan, dan pertanyaan diskusi sih yang lebih tepatnya untuk dijawab. Kenapa bisa beda-beda ya? Kalian bisa jelaskan lebih rinci ketika kalian presentasi. Atau temuan baru yang kalian temuin selama kalian ngerjain ini tuh apa? Oh ternyata gini, ternyata gitu, dan sebagainya. Ya? Paham ya? Sekarang siapa yang merasa semuanya sudah selesai dikerjakan worksheets-nya? Kelompok ini sudah? Udah belum? Belum. Ini? Sudah. Ini? Sudah. Kelompok itu? Belum. Kelompok yang ujung sana? Belum. Bunda kasih waktu 1 menit lagi. Karena harusnya udah selesai. Atau 2 menit boleh lah. Yang udah selesai boleh didiskusikan apa yang mau dipresentasikan. Tidak usah semua. Ya. Latihan jangan membaca full text. Jangan lupa sholat dan Ini aja lucunya apa ya? Ayo, apa yang mau kalian sampaikan di depan? Hal baru apa? Hasil boleh. Hasilnya. Ayo guys, harus ikut diskus. Kalian harus mengajak ya. Kalian harus menawarkan diri. Kalian belajar video kali. Ini juga ikutan diskus kan guys? Guys, guys. Sok ikutan. Nih, dapat. Ayo ikutan. Kalian harus mengajak juga ya. Iya, karena memang that's the point. That's why scientist itu membuat berbagai macam alat ukur supaya semua pintar. Karena kalau alat ukur ya tadi. Aku
Fokus. Fokus. Gimana tepuk satu biasanya? Oh, ya udah kita bikin aja yang baru. Tepuk satu. Nah, gitu ya. Tepuk satu. Oke. Sebelum kita mulai sesi presentasi, ya, ingat semua grup maksimal 3 menit. Boleh kurang dari itu tentu saja, tapi gak boleh lebih. Nanti kita keburu kelaparan ya, kan kita harus lanjut. Oke, selama kalian presentasi pastikan kalian rapih ya. Kemudian suaranya lantang, karena Bunda akan berdiri di sana. Cek suaranya nyampe gak ya kedengaran sama Bunda. Ingat kalau presentasi kita tuh bukan ngomong sama berdua, yang butuh suara sepuluhnya cuma segini dong. Apa ini? Kok bisa ya? Gak ada di situ kan? Apanya kamu Kamu jauh lah. Nah, kalian berdiri di sini, pastikan suara aku kedengeran sampai ujung, oke? Bukan hanya untuk kesini nih. Kalau ini sih kedengeran, kamu bicaranya kecil. Tapi kalau ke belakang, pasti kamu harus ngeluarin effort yang lebih gede atau besar. Siapa yang mau pertama? Habis itu baru yang kedua, yang ketiga. Ini, yang keempat, ini, baru yang terakhir. 3 menit. Dimulai. Sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua perhatikan ya. Kami dari kelompok 4. Hari ini kita mempresentasikan tentang worksheet besaran dan pengukuran. Hari ini kita belajar tentang besaran dan satuan. Satuan dibagi menjadi 2, satuan baku dan tidak baku. Sehabis itu kita mengerjakan worksheet tentang besaran dan satuan. Jadi di worksheet kali ini kita tuh mengujikan banyak besaran seperti besaran panjang, suhu, waktu, dan juga masa. Sekarang kita lanjutkan ke masa pertanyaan. Pegang aja. Nomor 1, apa kesulitan yang kalian alami saat mengukur? Nah, kesulitan yang paling terampil pas masa pengukuran adalah memastikan hasil ukurannya akurat. Pertanyaan kedua, apakah hasil pengukuran kelompok kita dan kelompok lain berbeda? Tentu iya, karena ukuran tangan kita dan pemikiran orang lain berbeda-beda. Pertanyaan 3. Di antara semua kelompok manakah yang memiliki waktu terpendek untuk mengingat suatu dengan rapi? Kelompok 3 dengan waktu 5,11 detik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Have a seat. Silakan langsung kelompok yang kedua ini ya. Mic-nya diambil ya. Nah, pastikan suaranya terdengar oleh semuanya. Belajar ngeluarin suara yang lebih besar ya. Ini nggak dibaca.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita ingin mempresentasikan mengenai eksperimen yang telah kita lakukan mengenai besaran dan satuan. Dimulai dari Bapak. Bapak yang ini, Bapak. Di tabel berikut ada 3 nama besaran: panjang, berat, dan waktu. Alat ukur yang dipakai untuk panjang ada penggaris. Hasil yang kita dapatkan adalah 27,5 cm dengan satuan cm. Besaran dan berat digunakan dengan alat ukur timbangan. Hasilnya itu adalah 1,05 kg dan dengan satuan kilogram. Besaran waktu digunakan dengan alat ukur stopwatch. Hasil pengukuran adalah 15 detik dengan satuan detik. Eksperimen yang mana? Tunjukin. Iya, dapat itu. Iya, betul. Nama hasil eksperimen yang kita lakukan, nama besarannya ada panjang, suhu, dan waktu. Alat ukur yang kita pakai ada tangan, jari, ada lisan atau pikiran. Hasil pengukurannya untuk panjang papan tulis adalah 11 jengkal. Lalu suhu air dalam kontainer 39 Celcius. Dan waktu yang diperlukan untuk mengikat tali sepatu adalah 17 detik cepat. Satuan untuk panjang papan tulis adalah tidak baku, yaitu jengkal. Satuan suhu dalam kontainer adalah Celcius. Dan satuan untuk menghitung adalah detik dan tidak baku. Kesulitan yang kita alami saat mengukur adalah diskusi, karena pengukuran setiap anggota berbeda-beda dan melihat detail hasil ukuran adalah kesusahan kita juga. Apakah hasil pengukuran kelompok kalian sama dengan kelompok lain? Jika tidak, mengapa? Tidak, karena kecepatan, sensitivitas, dan ukuran tangan orang lain berbeda-beda. Setelah kita bertanya kepada beberapa kelompok yang telah mengikat sepatu dengan cepat adalah kelompok tim 3. Sekian presentasi yang dari kita. Kita izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih. Silakan selanjutnya kelompok 3. Diperhatikan lagi waktu presentasi hanya 3 menit ya per kelompoknya. Silakan kelompok 3 tadi mana yang ketiga? Ini ya? Enggak, ini terakhir. Ketiga tuh. Ini ya? Ya, silakan. Ya. Masa keempat gak sih? Semuanya perhatikan, siapa tahu ada yang beda dari Yang mana sih? Gimana pegangnya gini? secara kelompok. Nah, itu yang menjadi pelajarannya. Satu ya. Jadi jangan sampai miss. Asal. Lihat hari ini membelakangnya, jadi pikir aja. Lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan tentang worksheet kami hari ini tentang besaran dan pengukuran. Dan praktik kami kali ini. Siapa? Coba kalian perhatikan tubuh kalian. Apakah tubuh kalian ukurannya sama semua? Tidak. Tentu tidak.
Nah, berikut adalah cara mengidentifikasikan. Berikutlah contoh kalimat yang udah diidentifikasikan mana besaran dan satuannya. Tasya berjalan kaki menempuh jarak. Coba keras lagi suaranya. Tasya berjalan menempuh jarak 250 meter. Jarak adalah contoh besaran, sementara meter adalah contoh satuan. Untuk tugas kami yang selanjutnya, tugas kami kali ini adalah A. Ukurlah panjang student book dengan penggaris. B. Ukurlah masa kedua buku paket IPA dengan timbangan digital. C. Ukurlah waktu yang diperlukan teman untuk mengikat tali sepatu dengan rapi dengan menggunakan stopwatch. Langsung hasilnya aja. Jadi yang di komunitas itu kami mendapatkan hasil seperti ini. Karena soalnya masih keras. Ini soalnya nggak usah dibacain ya. Untuk yang A, panjang student book yang diukur dengan penggaris hasilnya adalah 27,5 cm. Untuk yang B, masa kedua buku paket IPA adalah 1,05 kg. Untuk yang C, waktu yang diperlukan untuk mengikat tali sepatu dengan rapi dengan menggunakan stopwatch adalah 9,01 detik. Ingat waktu presentasi 3 menit ya. Untuk satuan yang tidak baku, kami mengukur panjang papan tulis dengan jengkal. Panjang papan tulis menggunakan alat ukur jengkal dengan hasil pengukuran 13 jengkal dan satuannya jengkal. Untuk suhu air yang ada di kontainer dengan memasukin jari menggunakan alat ukur jari dengan hasil pengukuran 39 derajat Celcius atau hangat. Untuk waktu yang diperlukan untuk mengikat tali sepatu dengan manual menggunakan alat ukur hitungan dengan hasil 4 detik. Pertanyaannya, apa kesulitan yang dialami saat mengukur? Tidak ada. Apakah hasil pengukuran kelompok sama dengan kelompok lain? Tidak. Untuk yang baku kemungkinan besar sama. Kalau satuan tidak baku, setiap orang berbeda karena mengandalkan perkiraan. Di antara semua kelompok manakah yang memiliki waktu terpendek untuk mengikat sepatu dengan rapi? Kelompok 3 dengan waktu 5,11 detik. Sekian, terima kasih. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ya, yang harus lebih keras. Bukan bikin deketin, tapi kalian make sure suara kalian kedengeran. Kamu ngomong? Kamu aja. Di paling ujung kertasnya, yang paling ujung. Gagal. Mulai dari sekarang. Bukan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Warahmatullahi wabarakatuh. Mana jawab salamnya? keras. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penelitian kita. Kelas itu. Hasil penelitian tentang besaran dan pengukuran. Hal yang telah kita ukur adalah panjang, masa, waktu, dan suhu. Contohnya adalah mengukur berat buku paket pelajaran IPA menggunakan timbangan.
Nama, besaran, waktu, alat ukurnya stopwatch. Hasil pengukurannya 5,11 detik dengan satuan detik. Lalu pengukuran yang lain adalah mengukur panjang student book, nama besarannya panjang, alat ukur penggaris, hasil pengukuran 27,5 cm, satuan cm. Atau kami juga mengukur suhu dari cairan yang berada di itu dengan menggunakan jari. Atau juga hasil pengukurannya 38 derajat Celcius. Terus kenapa sih hasil pengukuran setiap kelompok tuh bisa beda-beda? Kenapa? Karena saat kita mengukur dengan manual atau kayak tidak ada alat bakunya, misalnya kita memakai jari tangan untuk mengukur dengan jengkal, itu kan ukuran setiap tangan itu beda-beda gitu. Jadi hasilnya pun bisa beda. Oke, lanjut. Boleh. Kesulitan yang kita alami saat mengukur adalah mencari keakuratan saat mengukur tanpa alat ukur atau manual. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari kita. Segitu aja dari kita, tapi sebelumnya yel dulu. Let's go. Yuk. Tiga. Kelompok 3. Peningkat. Cek. Kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih? 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan menjelaskan tentang hasil diskusi kita tentang besaran dan pengukuran. Siapa? Yang satu siapa ini? Aku malah ini. Ya lucu. Oke, jadi untuk bagian A kami apa? Udah. Nah, langsung ke bagian B aja yuk. Setelah mengukur panjang student book dengan penggaris, hasilnya adalah 22,2 cm. Yang mana sih? Yang setelah mengukur massa kedua buku paket IPA dengan timbangan digital, itu hasil pengukuran adalah 900 gram. Dan setelah mengukur waktu yang diperlukan teman untuk mengikat tali sepatu dengan stopwatch, hasilnya adalah 8 detik dan 8,12 detik. Ini siapa? Setelah mengukur panjang papan tulis dengan jengkal, nama besaran panjang, alat ukur menggunakan tangan, hasil pengukuran 13, satuannya jengkal. Suhu air yang telah diukur, nama besarannya suhu, alat ukur jari, hasil pengukuran 36 derajat Celcius, satuan derajat Celcius. Ukuran waktu yang diperlukan teman untuk mengikat sepatu, nama besaran waktu, alat ukur jari, hasil pengukuran 12, satuan detik. Untuk pertanyaan diskusi, pertanyaan nomor 1, apa kesulitan yang kalian alami saat mengukur? Untuk kesulitannya, kami kesulitan untuk menentukan nama besaran dan satuan. Kedua, apakah hasil pengukuran kelompok kalian sama dengan kelompok lain? Jika tidak, mengapa? Berbeda, karena cara mengukur dan perkiraan masing-masing orang berbeda, apalagi ketika mengukur menggunakan satuan tabaku. Nomor 3, di antara semua kelompok manakah yang memiliki waktu terpendek untuk mengikat sepatu dengan rapi? Kelompok 3 dengan waktu 5,11 detik.
bentar. Dari pekerjaan kali ini kalian bisa belajar lebih tentang besaran dan pengukuran. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya. Oke, mungkin sedikit ya kita simpulkan bareng-bareng berdasarkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kita hari ini udah belajar besaran itu apa, satuan itu apa. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Siapa yang masih ingat apa itu besaran dan satuan? Bedanya apa? Nika dulu deh. Besaran itu sesuatu yang bisa diukur. Istilah yang digunakan untuk mengukur atau menyatakan suatu besaran. Dan karena mereka tidak bisa dipisahkan, berarti sebenarnya kita bisa melihat besaran apa yang diukur dari satuan, dan satuan apa yang diukur berarti besarannya bisa apa juga, kita bisa kebayang sebetulnya karena mereka adalah satu unit ya, satu ke satu. Nah, yang tadi Bunda perhatikan dari semua penampilan presentasi kalian, untuk beberapa satuan yang diukur secara baku pakai timbangan, pakai penggaris, ada yang hasilnya tuh beda-beda ya. Harusnya beda nggak sih kalau diukurnya pakai alat ukur yang sama semua? Harusnya tidak. Nih, contoh penggaris. Apakah 1 cm di penggaris ini berbeda dengan 1 cm di penggaris kalian? Harusnya enggak. Tapi kok bisa sih? Buku Arjuna student booknya panjangnya 19,5 misalkan. Tapi kelompok lain kok 20? Kenapa bisa? Nah, berarti kira-kira kesalahannya di mana, guys? Ketelitian. Ketelitian. Ada yang melihatnya mungkin kurang teliti. Itu sangat berpengaruh. Nah, seorang saintis gak boleh sampai tidak teliti ya. Jadi harus benar-benar teliti. Kalau yang mengukur pakai alat ukur yang tidak baku, pakai tangan. Tadi menarik sekali pakai tangan mengukur suhu, tapi ada angkanya. Apakah di jarinya ada termometer digital? Menarik sekali itu loh. Set 12 derajat. Nah, science itu tidak berdasarkan feeling sebetulnya, apalagi pengukuran. Kayaknya pas panasnya segini, tahunya enggak. Itu bisa bahaya banget ya. Jadi, makanya poinnya adalah saintis itu terus selalu memperbaharui ilmunya. Supaya apa? Dia bisa membuat inovasi salah satunya alat ukur. Karena penting banget untuk mengukur sesuatu secara akurat ya. Maka dari itu zaman dulu mengukur suhu ya pakai tangan aja. Demam, aduh panas, misalkan ya. Gak tahu sepanas apa, udah gak ada angkanya. Di sini kan gak muncul angka 40 gitu. Enggak, makanya thanks to scientist. Karena dengan ilmu yang mereka punya, mereka bisa membantu kita ngasih tahu suhu kita 40 derajat misalkan. Bisa ngasih tahu kita seberapa berat kita, misalkan. Jadi kita tahu bahwa berat badan aku naik, aku harus mengurangi makan dan harus banyak bergerak ya. Kan tanpa timbangan kita nggak tahu selain apa yang kita rasa, asam berat ini teh. Tapi kalau dengan ditimbang kita jadi lebih jelas apa yang harus kita lakukan ke depannya. Maka dari itu penting sekali untuk memiliki ketelitian ketika mengukur. Kita mah nggak usah bikin alat ukur, udah gampang kerjanya. Tinggal baca alat ukur dengan baik, gunakan dengan teliti. Orang lain mah tugasnya bikin, kita mah tinggal pakai. Harusnya lebih gampang nggak? Iya. Tapi untuk teliti perlu diasah, makanya kita belajar. Untuk sekarang nggak teliti nggak apa-apa, tapi kedepannya harus bisa lebih teliti lah. Itu poinnya, paham ya? Sekarang Bunda minta kalian keluarin sticky notes-nya dan jawab pertanyaannya. Langsung aja dijawab pertanyaan, gak usah ditulis soalnya. Apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? 2. Bagaimana perasaan kamu saat bekerja kelompok? Bunda boleh gak jawabannya di luar ini? Boleh. Langsung jawab aja. Iya, langsung aja jawabannya biar gak lama ya. Next, tulis satu
langsung jawabannya. Ya, langsung jawabannya aja ya. Kedua, apa perasaan kamu? Bagaimana perasaan kamu saat kerja kelompok? Coba lebih spesifik dirasain. Aku sebenarnya ngerasain apa sih? Karena bagi Bunda mah biasa saja tuh kurang jelas. Sebiasa apa sih? Ada keselnya dikit kak, ada bosennya dikit, misalkan. Ada deg-degannya banget dikit nih, misalkan ya. Coba lebih dielaborasi. Meskipun di sini ada pilihannya ya, tapi coba dia lebih dirasain lagi emosi apa yang sebenarnya kamu rasain tadi. Terakhir, tulis satu hal yang kamu syukuri dari tubuhmu atau alam sekitar. Tentu saja yang berkaitan dengan ukuran ya. Misalkan, aku bersyukur jangkrik diciptakannya sekecil itu. Kalau gede banget, rumah aku bisa tiba-tiba diloncatin jangkrik, rubuh misalkan. Oke, thank you. Yang udah langsung tempel ke sini ya. Apa aku bersyukur rambut aku mah gak gampang panjang, jadi aku gak harus sering-sering cukur rambut misalkan. Ya, banyak yang bisa disyukuri tentu saja. Cuman kita gak punya waktu untuk mikirinnya. Nah, sekarang Bunda kasih waktu untuk mikirin apa sih yang bisa kita syukuri dari tubuh kita atau dari alam misalkan. Aku bersyukur di bumi ini kalau jatuh ke bawah bukan ke atas. Bayang kalau ke atas, aku gak akan ketemu lagi. Terbang, iya, tempelnya. Boleh. Ya, yang udah ditempel ya. Waktunya 1 menit lagi. Mendingan di sini semuanya, guys. Ya udah tuh kalau mau pisah. Biar bagus nanti fotonya jadi semuanya ngumpul. Nanti dipoto. Biar bagus. Oke, yang masih nulis cepat ya. Biar kita segera makan. Silakan ditempel, Mas. Yes? Ya, kalau makan betul. Takut ya. Udah semuanya? Ada yang belum? Ayo, ditempelin yang belum. Yang udah boleh duduk lagi ya, biar kita habis ini langsung closing. Hai. Nah, pertanyaan bagus. Worksheets-nya silakan disimpan di map salah satu orang yang kalian percayai aja. Yang rapi, yang tertib, gak akan hilang, disimpan sama dia mah. Nah, silakan dititipkan saja. Oke, semuanya sudah menempelkan ya. Aku hitung 1, 2, 3, 27. Oke. Karena satu orang aman. Oke, semuanya. Hari ini kita udah sampai ke akhir kelas ya. Tadi sudah kita simpulkan juga pelajaran hari ini. Ada manfaatnya enggak? Ada pastinya ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengingat apa yang kita pelajari hari ini dan diterapkan sikap ketelitiannya untuk praktikum-praktikum selanjutnya. Is there any question? Ada pertanyaan dulu enggak? Nggak ada? Ya udah kalau gitu mari kita ucap hamdalah. Alhamdulillah. Oke, jangan lupa besok baca student book ya untuk pertemuan selanjutnya di minggu depan. Karena kita udah mulai belajar babat.
kasih semuanya. Silakan duduk lagi. Sekarang semuanya kita bersiap untuk lunch ya.